Bab 1021. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sang Ling kaget, curiga terhadap kehidupan, dan meraung histeris. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 dalam memurnikan para dewa. Dan apa itu Xiao Wan? Mempraktikkan seni suci kayu dewa sepanjang hari hanya dapat menyelamatkan orang, tetapi tidak tahu cara bertarung, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Belum lama ini, dia dengan mudah mengalahkan Xiao Wan dalam pertandingan antara dua istana, dan dia menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Sudah berapa lama sejak kekuatan bertarung Xiao Wan melonjak? Sangat mustahil baginya untuk bisa menahan telapak tangan Xiao Wan. Saat ini, dia merasa meremehkan musuh dan terlalu ceroboh. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, jika tidak maka hasilnya tidak akan terjadi. Dan, dia juga menyadari bahwa teknik bertarung Xiao Wan sangat kuat. Ini jelas bukan teknik pertarungan sebelumnya, tapi teknik pertarungan tingkat tinggi. Jika bukan karena keterampilan tempur tingkat tinggi, bagaimana dia bisa dikalahkan terbang oleh Xiao Wan? Xiao Wan, kekuatan tempurmu menjadi lebih kuat, sungguh tidak bisa dipercaya. Sauna menghela nafas lega, dan berkata, Istana Shenmu hanya memiliki begitu banyak kemampuan, dan cukup bagus dalam perlindungan diri, tetapi kekuatan serangannya buruk. Murid yang dilatih oleh Istana Shenmu pada awalnya tidak terlalu bagus. Keterampilan tempur tingkat tinggi yang membuatmu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Keterampilan bertarungku bukan dari Istana Shenmu, tapi dari Tuan Mudaku. Wanner tidak menyembunyikan apapun, dan dia tidak bisa menyembunyikannya, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Istana Shenmu terutama mengembangkan seni suci Shenmu, dan memang benar bahwa tidak ada keterampilan tempur yang baik untuk diteruskan kepada murid-muridnya. Jadi jika dia memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi, orang lain akan tahu bahwa itu bukan dari Shenmu. Istana, Lu Chen. Sang Ling tiba-tiba menoleh untuk melihat medan perang di sana, dan melihat Lu Chen duduk di kursi setinggi satu kaki, tersenyum dan melambai padanya, dan samar-samar mendengar suara Lu Chen menyapa, "Hai. Hai saudara perempuan." Sang Ling sangat marah dan geram, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. "Bocah bau, bagaimana kamu memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi?" "Aku mengambilnya." Suara Lu Chen terdengar dari jauh. "Aku percaya kamu hantu, anakmu sangat jahat, bisakah kamu mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi dengan santai?" Sang Ling berkata dengan marah. "Aku mengambilnya di rumah." Kali ini tawa Lu Chen. "Keluarga." Sang Ling terkejut sesaat, lalu menjadi marah lagi, dan berkata tanpa berpikir panjang, "Kamu memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi." Lu Chen berbicara dengan lemah, tetapi suaranya penuh energi, menyebar kemana-mana, dan semua orang di tempat kejadian dapat mendengarnya dengan jelas dan jelas. Kemudian, hanya karena kalimat ini, banyak pejuang manusia yang patah hati, iri, dan dibenci dalam berbagai cara. Terutama Yang Ji, yang sangat membenci Lu Chen hingga dia mengertakkan gigi begitu keras hingga giginya sendiri hampir patah. Bahkan Ding Lai mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa Lu Chen begitu mencolok. Mungkinkah dia mengira dia tidak memiliki cukup kebencian dan ingin menciptakan gelombang kebencian lagi? Setelah syuting, Ding Lai tiba-tiba membuka matanya, mengetahui niat Lu Chen. Lu Chen ingin mengolok-olok Sang Ling. Sifat keras kepala Sang Ling harus diakali. "Cih, itu hanya tunangan, aku juga bisa." Benar saja, Sang Ling merespons seperti ini dan jatuh ke dalam lubang dengan benar, yang mengejutkan banyak orang di tempat kejadian hingga ternganga. Namun, Xiao Wan tersenyum. "Oke, tapi kamu harus bersumpah padaku untuk mempercayainya." Lu Chen berkata dengan lemah lagi. "Aku, Sang Ling, bersumpah demi Tuhan, aku bisa menjadi tunangan Lu Chen." Tanpa berpikir panjang, Sang Ling membuat sumpah sederhana namun tidak efektif untuk memecat Lu Chen begitu saja. "Oke, sudah sepakat, ayo ikuti prosesnya." Lu Chen hanya tertawa, dia sedang mempermainkan Sang Ling. Tentu saja, dia tidak peduli sumpah omong kosong apa yang diucapkan Sang Ling, selama Sang Ling bersumpah di depan umum, maka dia berkata, "Sebelum Xiao Wan menjadi tunanganku, dia terlebih dahulu menjadi pelayanku, kamu juga bisa." Sang Ling bingung. Menjadi tunangan membutuhkan proses, dan ada syaratnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. "Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, patuhi perintahku, dan jadilah pelayan yang berkualitas tinggi," kata Lu Shen. "Berapa lama?" Sang Ling bertanya dengan lemah.
Xiao Wan bekerja sebagai pelayan untukku selama lebih dari 10 tahun sebelum dia menjadi karyawan tetap. Biarkan saya memberi Anda diskon. Kamu bisa menjadi karyawan tetap setelah 10 tahun mengabdi. Lu Chen tersenyum. Takut, Sang Ling terkejut beberapa saat, lalu menjawab, dengan marah saat itu juga, Lu Chen, beraninya kamu mempermainkanku, lihat apakah aku tidak menggoreng kulitmu, merobek tulangmu, dan memakan dagingmu. Petik 2. Aku tidak menipumu, apa yang aku katakan itu benar, jika tidak, sumpah apa yang akan aku minta agar kamu ucapkan. Lu Chen berkata, namun, kamu sangat galak, aku khawatir kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan. Kamu, Sang Ling akhirnya tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang Lu Chen. Tuan mudaku benar, kamu tidak cantik atau lembut. Bahkan jika kamu ingin menjadi pelayan, tidak ada yang menginginkanmu. Waner hanya membuat pisaunya. Xiao Wan, aku ingin bertarung sampai mati bersamamu, hari ini kamu mati atau aku mati. Sang Ling sangat marah seperti guntur, dia mengedarkan seluruh energi aslinya dan mencoba yang terbaik untuk menamparkan Waner dengan satu telapak tangan. Di saat yang sama, Waner juga menjalankan tangan yang menghancurkan langit, dan menamparkan Sang Ling dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, kedua telapak tangan bergetar bersamaan, menimbulkan suara keras yang membubung ke langit. Kekuatan telapak tangan Waner menghancurkan kekuatan telapak tangan Sang Ling, dan bahkan menghancurkan esensi pelindung pada tubuh Sang Ling, yang seketika hancur ke dalam tubuh Sang Ling. Pada saat tubuh Sang Ling hendak diledakkan, tiba-tiba Waner mundur, kekuatan telapak tangannya, menarik gerakan telapak tangannya. Kalau tidak, dengan kekuatan tangan penghancur surga, itu pasti akan menghancurkan tubuh Sang Ling berkeping-keping. Meskipun tangan penghancur langit Waner telah ditingkatkan, peringkatnya tidak berubah. Itu masih merupakan Sky Rank tingkat menengah, dan kekuatannya tidak kalah dengan Sky Saking Hen asli Lu Chen. Meskipun Waner menarik tangannya, Sang Ling masih terlempar, dan organ dalamnya hancur, dan luka dalamnya jauh lebih serius daripada sebelumnya. Sang Ling terbang ribuan kaki jauhnya, jatuh ke tanah sambil batuk darah, dan sebelum dia bisa bangun, Waner berlari ke arahnya. Apa yang akan dilakukan Xiao Wan? Xiao Wan, jangan lakukan apapun pada santo istanaku. Lindungi orang suci itu. Murid perempuan istana es terkejut, mengira Waner akan mengambil kesempatan untuk membunuh Sang Ling. Mereka bergegas dan mengepung Sang Ling. Melihat ini, murid perempuan istana Shenmu bergegas satu demi satu dan mengepung Waner untuk mencegah orang suci mereka dikepung dan dipukuli oleh orang-orang dari istana es. Tindakan kedua belah pihak sangat cepat, dan mereka saling berhadapan dalam sekejap mata, pedang terhunus, dan pertempuran sudah dekat. Minggir, Waner keluar dari kerumunan, dan berjalan langsung menuju Sang Ling, mengabaikan murid Han Bing yang tak terhitung jumlahnya. Jangan datang, maju selangkah lagi, tembak dan bunuh. Kelompok murid es yang melindungi Sang Ling di depan mereka semua tampak marah, tapi suara mereka kasar. Xiao Wan menjatuhkan orang suci mereka dengan satu telapak tangan, tidak bisakah mereka menjadi malu saat menghadapi Xiao Wan? Minggir, membunuh. Melihat Xiao Wan telah diintimidasi, murid-murid Han Bing tidak punya pilihan selain gigit jari dan langsung menyerang Xiao Wan. Namun, kekuatan bertarung mereka jauh di belakang Sang Ling, dan mereka bahkan lebih rentan di depan Xiao Wan. Jangan bergerak, Xiao Wan memberikan instruksi kepada sesama murid istana Shenmu, dan kemudian membuka langkah ringan, sosoknya cepat dan tidak menentu, melintas ke kam lawan dengan suara mendesing, dan berkeliaran di antara murid es yang tak terhitung jumlahnya. Tangan yang menghancurkan langit itu terlempar keluar, tetapi Anda tidak dapat menggenggamnya, begitu Anda meraihnya, Anda melemparkannya, dan Anda membuangnya sejauh 10.000 kaki. Lusinan murid es yang berdiri di depan Sang Ling diusir oleh Xiao Wan dalam sekejap, dan sebuah jalan dibersihkan. Cepat dan lindungi orang suci itu. Para murid es di posisi lain menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas satu demi satu. Semuanya berhenti, berdiri di tempatnya, biarkan Xiao Wan datang. Pada saat ini, Sang Ling meraung dengan seluruh kekuatannya, dan murid es yang tak terhitung jumlahnya segera berhenti. Semuanya saling memandang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Sang Ling. Pertarungan antara Xiao Wan dan aku adalah pertarungan hidup dan mati. Jika aku kalah, maka aku sanggup kalah. Jika dia ingin membunuh, bunuh dia, kata Sang Ling sambil batuk darah. Darah yang dibatukkan Sang Ling mengandung banyak pecahan organ dalam. Dapat dikatakan bahwa dia terluka parah.
Saya khawatir organ dalamnya hancur semua. Tidak diketahui apakah dia bisa diselamatkan. Jangan takut, saat aku membunuhmu, aku akan memusnahkan roh primordialmu. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu. Wanner mendekat dan berkata begitu. Jika aku membunuhmu, aku pasti akan menghancurkan roh primordial. Ternyata respon Sangling begitu tegas, pikirannya belum cerah, namun ia masih memiliki kesombongan, dan perlahan ia menutup matanya. Jika kamu ingin bergerak, lakukanlah dengan cepat, dan beri aku yang bahagia saja. Petik 2. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Wanner tersenyum dan menepuk dada Sangling dengan telapak tangannya. Tidak, Xiao Wan, pertahankan seseorang di bawah komandomu. Xiao Wan, jika kamu berani membunuh orang suci di istanaku, kamu memprovokasi perang ganda antara kedua istana. Kamu menunggu untuk menahan amarah penguasa istana esku. Murid es yang tak terhitung jumlahnya di sekitar merasa ngeri dan berteriak satu demi satu. Mereka ingin menyelamatkan orang, tapi mereka tidak sedekat Xiao Wan, jadi sudah terlambat. Apalagi Sangling ingin membunuh mereka dan meminta mereka untuk tidak bergerak. Telapak tangan Wanner menamparkan setengah, dan gerakan telapak tangan melambat, dan ketika menamparkan sauna, tidak ada kekuatan yang tersisa. Sangling merasakan arus hangat memasuki tubuhnya, dan tubuhnya langsung memiliki vitalitas yang agung, dan dia dengan cepat memperbaiki organ dalam yang rusak. Mau tak mau dia menjadi bingung, dan segera membuka matanya. Jangan bicara, Wanner tersenyum tipis, dan terus menggunakan sihir pohon suci, menghilangkan vitalitas Sangling dan menyembuhkan luka Sangling. Setelah beberapa saat, Wanner menyingkirkan seni sucinya, menarik telapak tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Dan wajah pucat Sangling menjadi merah terlihat dengan mata telanjang, nafasnya juga berubah dari lemah menjadi kuat, dan dia bangkit dari tanah. Perubahan drastis dalam pemandangan tersebut membuat banyak orang menjadi sangat bingung dan tidak dapat memahaminya. Sangling memaksa Xiao Wan menjadi musuh bebuyutan, dan itu sudah tidak cocok. Xiao Wan tidak membunuh Sangling, jadi mengapa dia menyelamatkan Sangling? Ini bukan hanya membiarkan harimau kembali ke gunung, tetapi menyelamatkan harimau dan kembali ke gunung. Kenapa kamu tidak membunuhku? Sangling bertanya. Saya tidak ingin membunuh, tidak ada alasan. Wanner berjalan sambil berbicara. Kamu menyembuhkanku, dan aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku tetap bersumpah melawanmu. Kata Sangling. Tidak masalah, aku tidak peduli. Wanner menjawab. Tetapi saya peduli. Sangling berkata dengan marah. Aku tidak membutuhkan orang-orang dari istana Shenmu untuk menyelamatkanku, apalagi kamu, apa yang kamu lakukan. Jika Anda merasa tidak puas, Anda dapat menemukan tembok dan menabrak hingga mati. Saya rasa saya tidak bisa menyelamatkannya. Tapi Wanner berkata demikian, keterampilan memfitnah orang adalah 70% milik Lu Chen. Sangling sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia menyerang Xiao Wan lagi. Meskipun dia tidak mau menerima bantuan Xiao Wan, tapi Xiao Wan benar-benar menyelamatkannya di depan umum, dia harus menerimanya jika tidak, dan merasa terpaksa menerimanya, yang sangat tidak nyaman. Lebih penting lagi, kekuatan tempur antara dia dan Xiao Wan sudah ada di langit dan yang lainnya sudah ada di tanah. Sekarang dia berani menyerang Xiao Wan, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri, dan tidak bertatap muka dengan gerbang istana. Melihat Wanner menahan Sangling dan istana es, Lu Chen sangat puas, jadi dia berhenti memperhatikan Wanner. Mengenai apakah akan membunuh Sangling, selama Wanner bahagia, dia tidak peduli. Lagi pula, dia tidak tahu keluhan antara istana Shenmu dan istana es, dan bagaimana kedua belah pihak menangani pertengkaran tersebut, jadi mengapa terlalu repot dengan hal itu. Adapun para murid dari berbagai sekte yang menyaksikan pertempuran di luar, mereka semua sangat terkejut, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan tempur Xiao Wan benar-benar mencengangkan, dia pasti bisa menjadi salah satu dari 3 teratas di alam dewa pemurnian. Pasalnya, kekuatan tempur Sangling sebenarnya sangat kuat, dan tidak banyak orang yang mampu menahan sepasang telapak tangan dingin. Jika dia ingin mendapat peringkat, dia harus berada di peringkat 10 besar dari mereka yang kuat di alam dewa pemurnian. Namun di hadapan Xiao Wan, Sangling sama sekali tidak bagus, hampir tidak berada pada level yang sama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keterampilan bertarung Xiao Wan diajarkan oleh Lu Chen. Bukankah kekuatan tempur Lu Chen? Ini sangat mengingatkan. Saat melihat ranah Lu Chen,
asosiasi pian-pian itu tiba-tiba berubah, dan menjadi Lenovo Bian-Bian. Setengah langkah untuk memurnikan para dewa, tidak peduli seberapa kuat keterampilan tempurnya, mereka juga dibatasi oleh kekuatan, jadi seberapa tinggi kekuatan tempurnya. Bahkan jika kamu, Lu Chen, mampu melompati peringkat dan melawan yang seperti dewa, banyak orang akan mempercayainya. Jika dikatakan ada 4 wujud dan 5 wujud dalam pelatihan para dewa, tidak akan ada yang mempercayainya. Alam pemurnian dewa setengah langkah bahkan tidak memiliki roh primordial, dan kekuatan roh primordial belum terkondensasi. Tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan alam pemurnian dewa tingkat tinggi. Apalagi alam kesengsaraan surgawi. Saat berikutnya, banyak orang menanggapi dengan meremehkan atau meremehkan Lu Chen. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan semua orang luar ini, dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adapun pertempuran di depan, Legiun Fanatik mengalahkan 2 klan Warcraft, dan tidak ada konsepsi. Pasukan fanatik secara bertahap berubah dari serangan lambat menjadi serangan cepat, bergegas maju, tak terkalahkan. Kedua klan monster dan monster kehilangan korban, lebih dari separuhnya tewas, semangat mereka anjlok, kehilangan keinginan untuk bertarung, dan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tidak peduli bagaimana Hei Luo dan Yan Tiao mendorong dan mengawasi pertempuran, moral tentara melemah, dan mereka hampir tidak bisa melawan, tidak mampu mengatur pasukan mereka untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Legiun Zelot menyerahkan kedua sayap mereka dan memusatkan semua orang kuat di garis pertempuran frontal. Mereka dengan cepat menembus garis pertahanan 2 suku binatang dan iblis, membuat celah besar. Kedua klan dari klan binatang segera dikalahkan, dan para prajurit yang masih hidup berada dalam kekacauan dan melarikan diri satu demi satu. Sambil mengaum, Fei Long dan Sangguan Jin memimpin dalam mengusirnya. Sangguan ingin membunuh Yan Tiao, jadi dia secara alami harus mengikuti dan bertarung, jika tidak, pasukannya akan kacau, dan jika pendekar pedang renyah ini diserang secara tidak sengaja, dia akan mudah jatuh. Kamu tidak boleh mengejar sendirian, kamu harus membentuk kelompok, dan menjaga kekuatan tempur formasi gajah naga. Yuli buru-buru berteriak, karena takut beberapa anggota akan ditinggal sendirian dan malah dibunuh. Bagaimanapun, status keseluruhan Legiun Zelot terlalu rendah, baik 1 atau 2, kecuali Lu Chen, mereka pada dasarnya adalah yang terendah. Tapi musuhnya ada 4 bentuk dan 5 bentuk, mengejar mereka sendirian sudah cukup berbahaya. Jika mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, dan mereka dapat membentuk formasi naga gajah kapan saja, itu akan jauh lebih aman. Segera, Legiun Fanatik dan Sekte Pengendali Binatang memperluas kemenangan mereka dan mengejar musuh. Berjuang di sepanjang jalan, banyak prajurit dari 2 suku binatang dan iblis terbunuh, dan banyak manusia binatang dan iblis dimusnahkan dengan tubuh dan jiwa mereka. Ada juga banyak ork dan iblis yang melarikan diri, tetapi tanpa ampun ditembak dan dibunuh oleh panah esensi sejati, dan menghilang dalam asap. 10 pelayan mengikuti pasukan besar dalam pengejaran, dengan cepat menarik busur dan menembakkan anak panah, banyak jiwa mati di bawah anak panah mereka. Kedua pasukan itu dikalahkan, dan situasinya telah berakhir, tetapi Yan Tiao lah yang berlari paling cepat. Lu Chen memiliki banyak orang kuat di bawahnya, semuanya ingin mengambil nyawanya, jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati di medan perang. Selama perbukitan hijau ada di sana, tidak ada rasa takut akan tidak ada kayu bakar. Dalam sekejap mata, Yan Tiao berlari ribuan mil jauhnya, menjauh dari tentara yang kalah, dan menjauh dari musuh yang mengejar. Namun, 2 orang menghalangi jalan Yan Tiao. Yang satu adalah tukang reparasi perisai, yang lainnya adalah tukang reparasi pedang. Itu kamu. Yan Tiao memucat karena terkejut, dia sendirian sekarang, bagaimana dia bisa mengalahkan para penggarap pedang dan perisai yang bekerja sama. Yang lebih membingungkannya adalah mengapa kecepatan para penggarap pedang dan perisai begitu cepat. Pembudidaya pedang mengembangkan 3 bentuk dewa, dan pembudidaya perisai hanya mengembangkan 2 bentuk dewa. Basis kultivasinya jauh di belakangnya, dan kecepatannya seharusnya lebih lambat dari miliknya. Mengapa kedua orang ini mendahuluinya? Ini sungguh membingungkan iblis. Penyihir itu belum mati, aku tidak nyaman. Fei Long tertawa, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu terus mengejarku? Yan Tiao mengerutkan kening, sudah siap secara mental. Kamu adalah pemimpin klan iblis, saudaraku Lu Chen tidak bisa melepaskanmu, dia tidak memiliki kebiasaan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Fei Long berkata,
Namun, kakak laki-lakiku tidak ada waktu luang, jadi aku dan Jianxiu akan melakukannya untukku. Lu Chen ingin membunuhku, kenapa dia tidak datang ke sini sendirian? Apa gunanya mengirim seseorang ke sana? Petik 2. Yan Tiao mendengus dingin, dan berkata dengan sedikit penyesalan, pada saat itu di gurun, aku seharusnya menebasnya dengan telapak tanganku, maka tidak akan ada masalah seperti itu sekarang. Hanya mengandalkanmu, 10.000 telapak tangan tidak bisa memotong kakak laki-lakiku, jadi sebaiknya simpan saja. Fei Long mencibir, kamu pikir kakakmu adalah dewa. Dia baru setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, dan dia sangat lemah. Jangankan tamparan, jika aku menyodoknya dengan jari, dia akan mati. Yan Tiao mencibir dan berkata begitu. Hei, demi kematianmu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan meremehkan ranah kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku adalah seorang jenius yang kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan ranahnya. Fei Long tertawa keras, dan berkata lagi, kamu baru saja mengembangkan 5 bentuk dewa. Kamu adalah ayam yang lemah di depan kakak laki-lakiku, dan kakak laki-lakiku terlalu malas untuk melakukannya. Jika Lu Chen memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dia tidak akan menerima sandera Sang Ling pada saat itu, dan akan membunuhnya sejak lama. Yan Tiao tidak mempercayainya, sedangkan kakak laki-lakiku, dia punya kekurangan yang besar, yaitu dia suka berpura-pura. Fat Long tersenyum dan berkata, jika dia tidak membunuhmu sebelumnya, maka dia punya rencana dalam pikirannya, dan dia sedang mempermainkanmu. Cepat atau lambat kamu akan mati, mengerti? Aku mengerti kamu kepala babi, lihat telapak tangannya. Yan Tiao sangat marah, menyerang secara tiba-tiba, dan menamparkan Fei Long dengan telapak api. Tutupi langit. Fei Long meluangkan waktu dan menopang 2 pot suci tingkat atas untuk membentuk garis pertahanan yang kuat. Ledakan. Telapak api tidak dapat menembus langit, dan menamparkan kuali suci dengan keras, menyebabkan ledakan keras. Kuali suci tetap tidak bergerak, kekuatan telapak tangan telah runtuh, dan nyala api keluar dari telapak tangan, dan nyala api melesat ke langit. Zeng, nyanyian pedang terdengar, cahaya pedang melesat di udara, ruang itu hancur, dan kekosongannya hancur. Cahaya pedang itu secepat kilat, dan jatuh langsung ke tubuh Yan Tiao. Itu adalah pedang kemauan dari penanam pedang. Aku memblokir. Wajah Yan Tiao serius, dia mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, mengangkat kedua telapak tangannya, dan menghadapi cahaya pedang yang datang lurus. Ledakan. Cahaya pedang menghantam kedua telapak tangan, dan terdengar ledakan keras. Kekuatan pedang runtuh, kekuatan telapak tangan hancur, dan kedua kekuatan itu membentuk gelombang dahsyat, berguling. Tangan Sang Jingguan yang memegang pedang sedikit bergetar. Kekuatan lawannya terlalu kuat, dan wajah Yan Tiao membiru dan bibirnya putih. Dia menggunakan sepasang telapak tangan berdaging untuk membawa pedang kemauan, dan konsekuensinya agak serius. Meskipun telapak tangannya tidak terpotong oleh pedang kemauan, kekuatan pedang masih menyebabkan darahnya bergejolak dan meridiannya menjadi kacau, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jika dia menderita beberapa pukulan lagi, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh tukang reparasi pedang, dia akan tetap terluka parah. Begitu, cederanya serius dan kekuatan tempurnya turun, tidak ada bedanya dengan kematian. Pada saat itu, tanpa kultivator pedang mengambil tindakan, jika kultivator perisai menggunakan perisai untuk menghancurkannya, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Pada saat ini, dia tahu situasinya berada di ujung tanduk. Mati, Sangguan ingin berteriak keras, dan menebas lagi dengan pedangnya. Bertarung denganmu. Yan Tiao tahu bahwa dia sudah dikutuk, tetapi dia tidak ingin membunuhnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga, melawan sebanyak mungkin telapak tangan. Bila pedangnya menebas, dengan momentum seperti pelangi, dan hendak mengenai telapak tangan Yan Tiao. Bentak, tiba-tiba, sebuah gada besar menyapu dan mengenai ujung pedang. Gada itu sangat kuat sehingga segera menghancurkan kekuatan pedang dan mengejutkan pembudidaya pedang itu hingga mundur beberapa langkah. Jika bukan karena dua kuali suci yang membentuk kekuatan pertahanan, yang sepenuhnya menggantikan sebagian besar kekuatan kejut Jianxiu, saya khawatir Jianxiu akan terlempar ribuan kaki jauhnya, baik mati atau terluka. Pahlawan, saat mereka melihat siapa yang datang, Fei Long dan Sangguan Jin mengerutkan kening. Orang yang menyelamatkan Yan Tiao tidak lain adalah Hei Luo, klan binatang yang kuat. Hei Luo tidak tahu harta karun jenius apa yang dia makan,
tangan yang terputus telah tumbuh kembali, dan efek penyembuhannya lebih cepat daripada pil penyembuhan Jiwen. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Hei Luo membuat Fei Long dan Sangguan menyadari bahwa Hei Luo tidak mudah untuk dibunuh, dan dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Hei Luo. Terlebih lagi, ada Yan Tui. Dengan bergabungnya Hei Luo dan Yan Tiao, Fei Long dan Sangguan Jin sama sekali bukan saingan. Yan Tiao, kamu baik-baik saja. Hei Luo mengambil tongkat itu dan bertanya. Gada yang dia lawan adalah setingkat senjata suci, tapi telah dipotong oleh Ming Yue. Sekarang gada ini adalah cadangan, bukan senjata suci, melainkan senjata leluhur tingkat atas. Meskipun itu adalah artefak leluhur, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipotong oleh Sangguan Jin, kecuali Ming Yue datang. Meski kekuatan tempur Sangguan Jin kuat, ia masih satu level di belakang Ming Yue. Bagaimanapun, Sangguan Jin hanya mengembangkan 3 bentuk dewa. Tidak banyak perbedaan dalam bakat antara bakat seni bela diri kelas 1, dan kompetisi utamanya adalah keterampilan tempur dan ranah. Meskipun Hei Luo kalah dari Ming Yue, dia masih berada di level yang sama dengan Ming Yue. Sangguan ingin mengalahkan Hei Luo, tapi pada dasarnya hal itu mustahil saat ini. Hei Luo, bunuh mereka. Kemunculan Hei Luo membawa Yan Tiao kembali dari situasi putus asa, dan memberi Yan Tiao kepercayaan diri untuk melawan. Tentu saja, mereka adalah bawahan Lu Chen, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Hei Luo mengangkat tongkatnya, melirik ke arah Fei Long dan Sangguan Jin, dan berkata sambil terkekeh, di antara semua bawahan Lu Chen, yang memiliki kekuatan serangan terkuat adalah kultivator pedang, dan yang memiliki kekuatan pertahanan terkuat adalah perisai. Kultivator, membunuh mereka berarti memberikan pukulan terbesar pada Lu Chen. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu masih muda. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu bisa memecahkan kuali pria gendutmu. Fat Dragon tertawa keras, hanya ada satu sinar ketakutan di wajahnya, bukannya 10, dia telah membuat kemajuan besar. Bahkan Sangguan Jin pun cukup puas dengan penampilan Fei Long saat ini, setidaknya ia tidak pengecut seperti anjing, menangis dan berusaha melarikan diri. Tentu saja, ini adalah keyakinan mutlak Fei Long pada kuali suci teratas di tangan lawannya, serta pemahaman mutlaknya atas keterampilan tempur yang menyelimuti langit. Jika pihak lain memiliki orang yang kuat di alam kesengsaraan surgawi, itu masalah lain. Kalau begitu biarkan aku menguji apakah pertahanan potmu lebih tinggi, atau serangan tongkatnya lebih tinggi. Hei Luo mencibir, mengambil tongkatnya, dan pergi. Tongkat itu tersapu, dan kemanapun ia pergi, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, bumi berguncang, dan tongkat yang kuat itu membentuk gerakan udara yang tajam, langsung mengunci naga gemuk itu dengan kuat. Tutupi langit. Fei Long mengeluarkan raungan keras, dan mengedarkan energi aslinya, mengerahkan kekuatan pertahanan dari teknik pertarungan yang menyelimuti langit secara ekstrim. Ledakan, gada itu digesek, namun terhalang oleh kuali di tengahnya, dan terjadilah ledakan keras yang mengguncang langit. Gada tidak dapat memecahkan kuali, tetapi kekuatan tongkatnya akan runtuh. Tapi Fei Long mundur selangkah karena keterkejutannya, lengan yang memegang panci itu kesakitan, dan wajahnya berubah drastis. Karena kekuatan Hei Luo terlalu besar, sepenuhnya di luar alam dewa pemurnian, Fei Long tahu itu akan sulit untuk ditangani. Hei Luo juga sedikit mengernyit. Saat dia turun dengan tongkat, gunung dan sungai bisa dihancurkan, tapi dia tidak bisa memecahkan kualinya. Sebaliknya, telapak tangannya sedikit mati rasa karena syok, yang membuatnya pusing. Perbaikan perisai itu sulit. Sebelum Hei Luo bisa mengambil kembali tongkatnya, pedang Jianxiu menyerang. Hei Luo mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan dengan paksa mengangkat pedang kemauan Jianxiu, tapi tidak terjadi apa-apa. Pedang kemauan mengabaikan pertahanan, itu untuk level yang sama. Hei Luo tertawa keras, dan berkata dengan sinis, wilayahku lebih tinggi darimu, dan tubuh fisikku sangat kuat. Sangguan Jin tidak mengatakan apa-apa, tapi raut wajahnya mengatakan itu semua, penuh kebencian, kemarahan dan ketidakberdayaan. Benar sekali, tubuh fisik orc pada dasarnya adalah tirani, dan Hei Luo masih merupakan dewa 5 bentuk, dan wilayahnya lebih tinggi darinya, jadi dia benar-benar tidak bisa membunuh Hei Luo. Dengan cara ini, situasi antara dia dan Fei Long akan mengkhawatirkan. Bahwa Yan Tiao adalah seorang pencuri, dia melewati mereka dan memotong jalur belakang mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Selama mereka berlari kembali, Yan Tiao akan menghentikan mereka,
dan Hei Luo akan menyusul dari belakang dalam sekejap, dan dia serta Fei Long akan mati. Hal yang paling dibenci adalah Yan Tiao menjaga jarak tertentu, pedangnya tidak bisa memotong sejauh itu, dan tidak mungkin menjatuhkan Yan Tiao terlebih dahulu. Bocah gendut, meskipun pot pecahmu kuat, berapa kali pot itu bisa menahan pukulanku? Hei Luo terus mengayunkan tongkatnya, memukul kuali satu demi satu, dan tidak akan berhenti sampai kuali itu hancur. Sedangkan untuk Fat Dragon, wajahnya gelap. Orc yang mati ini sangat kuat dan tak kenal lelah. Dia terus menghancurkan, dan cepat atau lambat kedua kuali itu akan runtuh. Meskipun dia masih memiliki beberapa kuali tingkat atas di tangannya, masalahnya adalah dia tidak tahu berapa lama kuali itu bisa bertahan. Begitu semuanya hancur, mereka akan mati. Panci cadangan lainnya tidak berkualitas tinggi, dan kualitasnya tidak terlalu tinggi. Mereka mungkin tidak dapat membawa tongkat Hei Luo, dan mereka akan menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan panci pada saat itu. Jalan belakang diblokir oleh penyihir itu lagi, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Fei Long tidak bisa menahan tangisnya secara diam-diam, karena sebelumnya seperti ini, dia tidak akan mengejarnya. Membunuh Yan Tiao, mengambil pujian, bukankah menyenangkan tetap berada di sisi kakak laki-lakiku? Hai, pada saat ini, suara familiar dan nakal terdengar. Fei Long sangat gembira, Jian Xiu sangat gembira, Yan Tiao sangat gembira, He Luo sangat gembira, semua orang senang, semua orang senang. Fei Long dan Sangguan Jin sangat gembira, mereka tahu bahwa mereka telah keluar dari situasi putus asa. Yan Tiao dan Hei Luo sangat gembira, orang yang paling terkutuklah yang meninggal. Orang itu tidak lain adalah Lu Chen. Lu Chen datang dari belakang, dan muncul di samping Yan Tiao pada suatu saat, dengan senyuman di wajahnya, berjalan di halaman, menenangkan anjing itu. Lu Chen, mati. Hati Yan Tiao penuh dengan antusiasme, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera melemparkan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan aura kuatnya mengunci Lu Chen di tempat. Telapak tangan itu tidak hanya sakti, tetapi juga terdapat api di telapak tangannya, kobaran apinya membumbung tinggi, membakar langit dan mendidihkan laut. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa terbakar dan runtuh, kehampaan hancur, dan bumi bergetar. Mati, pahlawan bertekad, mati, naga gemuk bertekad, mati, Sangguan Jin juga yakin. 4 naga bertarung. Pada saat yang sama, 4 warna cahaya keluar dari tubuh Lu Chen, dan 4 naga membubung tinggi, dan naga-naga itu bernyanyi ke langit, mengelilinginya. Dan di mata Lu Chen, gambar 4 naga segera muncul, 1 merah, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, aura Lu Chen melonjak, kekuatannya melonjak, dan momentumnya luar biasa, seperti Dewa Naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia. Pada saat itu, Yan Tiao merasakan ancaman mematikan dari Lu Chen, yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Bahkan Hei Luo di sana tidak bisa menahan cemberutnya saat dia melihat 4 naga mengelilingi Lu Chen dan merasakan aura Lu Chen. Tangan Tian-Tian, Lu Chen meraihnya dengan satu tangan, secepat kilat, secepat meteor, dan serangan terakhir terjadi, tetapi serangan terakhir datang lebih dulu. Klik, cakarnya dengan akurat menggenggam telapak tangan api, dan genggamannya roboh, dan telapak tangan api itu tergenggam erat di dalam cakarnya. Kamu benar-benar bisa mengambil kekuatanku. Yan Tiao terkejut, matanya membelalak tak percaya. Lu Chen hanya setengah langkah dalam kondisi pemurnian para dewa, bahkan belum mencapai tingkat pemurnian para dewa yang sebenarnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dan dia adalah 5 bentuk dewa pemurnian yang sebenarnya, dan dia juga orang terkuat di alam roh pemurnian iblis. Kekuatannya telah lama melampaui alam dewa pemurnian, dan telah mencapai tingkat alam kesengsaraan surgawi. Telapak tangannya sangat kuat, bagaimana dia bisa dihancurkan oleh Lu Chen? Tapi fakta di hadapannya membuatnya sama sekali tidak mau mempercayainya. Hei Luo di sana juga menatap dengan mata terbelalak, sangat terkejut hingga dia bahkan hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia lupa mengayunkan tongkatnya dan terus menghancurkan pot. Lalu apa? Aku melakukannya secara tidak sengaja. Lu Chen terkekeh, tetapi pada cakarnya, dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya, dan perlahan meremas tangan Yan Tiao. Jika kamu ingin menghancurkan tanganku, jangan pikirkan itu. Yan Tiao ingin melepaskan diri, tetapi menemukan bahwa cakar Lu Chen sekuat baja, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Bakar kamu. Yan Tiao mengertakkan giginya,
mengaktifkan daya tembaknya, dan membakar api di telapak api di sepanjang tangan Lu Chen. Saat berikutnya, Yan Tiao tercengang, dan Hei Luo juga tercengang. Karena, api yang berkobar yang dipicu oleh Yan Tiao menghilang tanpa bisa dijelaskan setelah mencapai pergelangan tangan Lu Chen. Hilangnya semacam itu tidak biasa, bahkan cukup aneh, seolah-olah diserap oleh tubuh Lu Chen, bahkan tanpa menimbulkan percikan api. Apakah kamu tidak takut dengan api? Yan Tiao benar-benar panik, dan akhirnya mengerti mengapa para pembudidaya pedang dan perisai yang kuat itu bersedia menjadi bawahan Lu Chen. Tidak ada alasan lain, tapi Lu Chen bahkan lebih kuat. Dia adalah roh api, dan metode serangannya yang paling kuat adalah melepaskan api bersuhu tinggi untuk membakar lawannya. Di antara level yang sama, kekuatannya tidak terlalu kuat, dan dia terlihat cukup memuaskan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menahan apinya. Tapi Lu Chen bahkan tidak dalam kondisi dewa pemurnian. Tidak hanya kekuatannya lebih unggul dari miliknya, tetapi dia juga tidak takut dengan amukan api. Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Saat itu, saya dikepung semut di gurun pasir. Saya menggunakan api untuk membuka jalan, mengusir semut, dan kabur. Menurut Anda, apakah saya takut api? Lu Chen menghela nafas, berpikir bahwa Yan Tiao tahu bahwa dia tidak takut pada api, tetapi Yan Tiao tidak berpikir seperti itu, dia benar-benar yakin. Bisa menyalakan api bukan berarti tidak takut api. Yan Tiao berkata seperti ini, hanya tubuh roh api yang tidak takut pada api, dan kamu tidak, bagaimana saya tahu jika kamu takut? Pada awalnya, Yan Tiao sangat iri melihat Lu Chen menerobos dengan api. Sayangnya Yan Tiao bukanlah Dan Xiu, dan metode pengendalian tembakannya jauh lebih rendah daripada Lu Chen, dan dia tidak memiliki keterampilan tempur untuk membakar dalam skala besar. Ia hanya bisa mendorong api di telapak tangannya hingga membentuk telapak api. Faktanya, meskipun Yan Tiao tahu cara menyalakan api di area yang luas, hal itu belum tentu bisa mengusir koloni semut dukun. Apa yang dilepaskan Lu Chen bukanlah sejenis api, tetapi api tanah bersuhu sangat tinggi, yang akan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Yan Tiao tidak memiliki api di tanah, dan mengandalkan esensi dari roh apinya sendiri untuk melepaskan api, tetapi suhu api dari jenis api itu terbatas, dan pohon apinya sendiri sangat tajam, tetapi jika dibakar di area yang luas, suhu api tidak akan terlalu tinggi, lihat pasti bisa membakar semut pasir barbar sampai mati. Terlebih lagi, roh api tidak takut pada api, sedangkan roh non-api tidak. Itu sebabnya Yan Tiao berani yakin. Tapi yang tidak diketahui Yan Tiao adalah bahwa Lu Chen adalah kasus khusus. Ada urat naga api di tubuh Lu Chen, berapa banyak api yang telah ditelan, apakah kamu takut wall-nya akan terbakar? Mereka yang tidak takut api mungkin bukan satu-satunya yang memiliki roh api. Lu Chen merasa tidak perlu membuang waktu, dan niat membunuh muncul, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah kamu takut api? Tentu saja aku tidak takut, kata Yan Tiao. Kalau begitu coba kulihat, apakah kamu takut dengan apiku? Setelah Lu Chen selesai berbicara, bola api segera muncul dari tangannya. Apinya begitu panas sehingga ruangnya terdistorsi dan kekosongannya bergetar. Nyala api membentang, langsung menelan sisa api di tangan Yan Tiao, dan menyulut seluruh telapak tangan Yan Tiao, terbakar dengan cepat. Ini, tembakan darat. Yan Tiao menjadi pucat karena terkejut, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan suara gemetar di tempat, pantas saja kamu menghancurkan pohon api, sehingga benih api bumi berada di bawah api, jadi kamu mengambil benih dari api tersebut, api bumi. Cerdik, Lu Chen mengangguk. Daya tembak dari benih kebakaran tanah sangat tinggi sehingga aku pun tidak bisa mendekatinya, apalagi kamu. Bagaimana kamu bisa mengambil benih kebakaran tanah? Yan Tiao merasa luar biasa. Pergi dan ambil, sesederhana itu. Kata Lu Chen, bahkan jika kamu mendapatkan benih api tanah, kamu bukanlah tubuh roh api, bagaimana kamu bisa memurnikannya? Yan Tiao bahkan lebih terkejut lagi. Memurnikan api di tanah bukanlah milik eksklusif tubuh roh api. Lu Chen tersenyum. Jadi, kamu adalah Dan Xiu. Yan Tiao tiba-tiba sadar, sebab, selain tubuh roh api yang bisa memurnikan api bumi, alkimia tingkat tinggi juga bisa digunakan. Anda dapat menebaknya, 100 poin, tapi tidak ada hadiah. Lu Chen mencibir, dan menyalakan api tanah, yang terus menyala dari telapak tangan Yan Tiao. Lu Chen, lepaskan aku. Yan Tiao mengedarkan energi unik tahan api dari tubuh roh api,
dan memohon belas kasihan sambil mati-matian menahan pembakaran dan invasi api di tanah. Api tanah berkobar sampai ke lengannya, dan pembakaran api tanah membuatnya sengsara, dan perasaan sekarat juga menghancurkan keinginannya, dan dia tiba-tiba menjadi takut mati. Jika dia bukan roh api dengan kemampuan kuat untuk menahan api, yang sangat memperlambat penyebaran api bumi, dia pasti sudah lama terbakar menjadi abu oleh api tanah Luchen. Namun, daya tembak dari api tanah terlalu kuat, dan secara bertahap membakar energi tahan apinya, secara bertahap menyerang tubuhnya. Sangat disayangkan kemampuan tubuh roh api yang tahan api berhubungan dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya memiliki 5 bentuk pemurnian para dewa, dan kekuatannya cukup memuaskan, yang tidak cukup untuk menahan api bumi. Saya tidak punya kebiasaan membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Luchen terus mendesak api tanah untuk meluas, meningkatkan daya tembak api tanah, dan membakar tubuh Yan Tiao tanpa ampun. Tidak, aku tidak ingin mati. Yan Tiao melihat api dari tanah membakar dari lengan hingga tubuhnya, dan hendak menghancurkan energi tahan apinya. Dia langsung ketakutan, Luchen, aku mohon, tolong lepaskan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan bergabung dengan ras iblis, bergabunglah denganku sebagai ras manusia. Setelah Luchen selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan senyum. Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, terima saja nasibmu. Seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi hingga tingkat dewa pemurnian telah memadatkan roh primordial, dan dapat membentuk kembali tubuh fisik setelah kematian untuk memperpanjang hidup, sungguh menakjubkan. Tapi omong kosong ini ada harganya, karena roh primordial dipadatkan atas dasar jiwa. Begitu roh primordial muncul, jiwa kehilangan banyak kemampuan, termasuk kemampuan bereinkarnasi. Terlebih lagi, jiwa akan terikat erat dengan roh primordial, hidup dan mati bersama roh primordial. Jika tubuh dihancurkan, roh primordial akan melarikan diri bersama jiwa, dan dapat membentuk kembali tubuh dan terlahir kembali. Jika roh primordial dilenyapkan, maka jiwa juga akan dilenyapkan, mati total. Hei Luo, selamatkan aku. Melihat Luchen tidak berniat melepaskannya, Yan Tiao meminta bantuan Hei Luo di seberang sana. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera sampai. Hei Luo berteriak cemas sambil mengayunkan tongkatnya untuk menghancurkan teriakan naga gemuk itu. Dia juga ingin menyelamatkan Yan Tiao, tetapi tukang reparasi perisai selalu memblokir jalan dengan kuali, dan dia tidak bisa bergegas kecuali dia menghancurkan garis pertahanan tukang reparasi perisai. Sangat disayangkan bahwa 2 pot indah di tangan Dan Xiu memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga dia tidak dapat memecahkannya untuk sementara waktu. Faktanya, dia tidak pernah mengira bahwa dia bukanlah lawan Luchen. Memang ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dan Yan Tiao, jadi dia merasa kemampuan Luchen untuk mengalahkan Yan Tiao tidak berarti dia bisa mengalahkannya. Karena serangan terkuat Yan Tiao adalah api, dan kebetulan Luchen tidak takut dengan api, sehingga keunggulan Yan Tiao hilang sama sekali. Adapun tembakan darat Luchen, pada dasarnya dapat diabaikan. Suhu api yang disemprotkan terlalu rendah untuk melukai orang kuat seperti dia. Itu pasti seperti telapak api Yan Tiao, mengenai bagian tubuh dan bertahan beberapa saat, membiarkan api tanah menyala dan menyebar, dan kekuatan api tanah akan benar-benar mencapai puncaknya. Pertanyaannya adalah, apakah Luchen punya kesempatan untuk memukulnya? Sekalipun terjadi, tidak ada waktu bagi api untuk menyebar dan membakarnya.